Saya pernah mengobati yang sakit gatal gitu. Terus yang pokoknya keluhan si pasien ada di mana, kayak ada sakit di organ gitu. Saya pernah itu ditempel di tempat itu. Ya yang sakit. Tangan pengobat itu ditempel di si pasien yang sakit gitu. Terus pasiennya sembuh? Ya kata pas di situ ditanya gimana, katanya enakan gitu. Itu karena itu bukan sembuhnya bukan karena izin Allah, itu tidak lama kemudian pasti sakit lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setan berjalan di tubuh manusia pada peredaran darah. Aku khawatir setan itu melontarkan kejahatan di hati kamu berdua sehingga timbul prasangka yang buruk. Hadits riwayat Bukhari, Muslim. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruqyah Trans 7, segala puji kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menyempurnakan Islam dan meridhoinya sebagai agama yang benar. Serta salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah diutus dengan membawa petunjuk berupa ilmu yang bermanfaat. Pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tadawau wala tadawau biharam. Berobatlah kalian, namun jangan berobat dengan yang haram. Kisah berikut menceritakan tentang seorang tabib perempuan yang mempelajari ilmu pengobatan. Dia belajar dan melakukan ritual-ritual di gunung, di kuburan, membaca-baca mantra dengan dalih menghimpun energi alam. Namun apa jadinya ketika dia diruqyah? Reaksinya sangat keras. Ini membuktikan bahwa selama ini dia tidak menghimpun energi alam, namun justru menghimpun energi setan. Berbagai macam tujuan seseorang mempelajari ilmu tenaga dalam, misalnya ingin menyembuhkan penyakit, ingin menjadi paranormal, ingin menjadi tak terkalahkan, atau sekedar untuk mendapatkan rasa percaya diri. Padahal Allah telah menciptakan kita umat manusia dengan sempurna. Lalu mengapa masih tidak puas dengan kesempurnaan yang diberikan dan justru mengotorinya dengan memasukkan hal-hal yang diharamkan olehnya? Sebenarnya ini niatnya udah lama saya itu ya. Sebenarnya motivasi saya memang karena memang dulu saya belajar hal-hal yang bersifat metafisik dan udah lama ini udah ya dari kecil, mungkin dari setelah keluar dari SMA banyak perguruan silat yang saya dalami, kemudian ilmu-ilmu kekanuragan dan ilmu-ilmu pengobatan juga. Saya merasa mungkin akhir-akhir ini atau mungkin ya ada hal yang membuat madorot diri saya. Untuk mendapatkan rasa percaya diri dan sebagai pencarian jati diri, ia menjalani ritual-ritual syirik. Ritual biasanya kalau ilmu kanuragan atau itu kan ada yang puasa muti atau baca-baca, kemudian melakukan hal-hal, intinya sebenarnya syarat-syarat itu adalah hal-hal yang menjadikan kita syirik gitu ya. Atau minimal hal-hal yang menjadikan kita melalaikan akan ibadah kepada Allah atau hal-hal yang menjadikan kita bid'ah gitu. Akibat amalan-amalan tersebut, ketika diruqyah, pria ini terus-menerus berbicara dalam bahasa asing. Kemungkinan jin yang berdiam di dalam tubuhnya berasal dari negara lain.
Memang walaupun tidak semuanya rata, kadang ada gitu yang menjaganya khodam biasanya. Ada yang menjaganya khodam, jadi mungkin dari orang luar negeri atau apa, saya juga nggak paham. Itu saya ngomong itu nggak ngerti itu. Ketika Ustaz mendakwahi jin dengan lafaz-lafaz Al-Quran, pria ini memberontak. Seluruh tubuhnya bergetar dan mulutnya tak henti-henti mengucap kata-kata dalam bahasa Inggris. Ketika seseorang diruqyah kemudian kesurupan, ada yang sampai kesurupannya bisa bahasa Cina, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa-bahasa yang lain, bahasa-bahasa asing. Ini kemungkinan besar karena memang dia belajar sesuatu. Apalagi dalam kasus ini, si peruqyah memang belajar suatu ilmu pengobatan yang punya khodam-khodam. Ya, sengaja bekerja sama dengan khodam-khodam, dan khodam-khodam ini biasanya dari berbagai negara. Nah, ini yang menyebabkan ketika diruqyah, dia punya kemampuan berbahasa asing. Tak hanya berbahasa Inggris, silih berganti pria ini berbicara dengan bahasa Cina dan India. Kemungkinan tenggorokan menjadi tempat bersarangnya jin-jin kafir dan menguasai lisan pria ini. Peruqyah menggunakan teknik niup dengan disertai sedikit semburan, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Talaqah bin Sahar As-Saliti. Tatkala ia meruqyah seseorang yang kurang baik kondisi kejiwaannya, ia mengatakan, "Maka aku membacakan Al-Fatihah padanya selama 3 hari, pagi dan sore. Setiap kali aku menyelesaikannya, aku kumpulkan air liurku dan aku ludahkan. Dia seolah-olah lepas dari sebuah ikatan." Hadis riwayat Abu Daud. Ketika meruqyah, para peruqyah mendahulukan metode dakwah. Mendakwahi jin dengan dasar saling menyayangi sesama makhluk ciptaan Allah. Jika jin mudah diajak berdialog dan masuk Islam, maka peruqyah tak perlu menggunakan cara keras untuk melawan jin. Namun pada kasus-kasus tertentu, terdapat golongan jin kafir yang membangkang dan keras kepala. Langkah terakhir yang dapat dilakukan peruqyah adalah membacakan ayat-ayat yang dapat membuat jin merasakan panas dan bahkan membakarnya. Kita sebagai peruqyah adalah da'i, orang yang menyeru, baik menyeru kepada jin, menyeru kepada manusia, menyerunya kepada Allah, mengajak manusia dan jin bertobat kepada Allah. Kemudian ada kaidah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah menuju jalan Tuhanmu, menuju Allah dengan cara-cara yang hikmah, cara-cara yang baik, cara-cara yang mengedepankan kelembutan, mengedepankan kasih sayang. Karena man la yarham la yurham. Orang yang tidak menyayangi tidak akan disayangi oleh Allah. Untuk itu perlu diwaspadai bahwa sebelum melakukan tindakan-tindakan keras misalnya untuk mengusir, harus dilakukan dakwah. Ajak, siapa tahu dia bertobat dengan izin Allah. Perlu didoai, ya, didoakan jin-jinnya agar bertobat kepada Allah, masuk Islam. Namun kalau memang benar-benar perlu, ketika seseorang sudah terlampau lama kena gangguan sihir, kemudian jinnya sudah didoakan, sudah dinasehati, masih bandel, dan ini bisa mengancam keselamatan akidahnya misalnya, ya mungkin bisa ditepuk, bisa ditusuk, bahkan beberapa peruqyah melakukan sembelihan. Namun ingat bahwa tujuan utama kita adalah mengajak jinnya bertobat kepada Allah. Dengan berbagai cara, jin dapat masuk ke dalam tubuh manusia. Hal-hal yang tidak disengaja seperti bersedih, murung, marah, bahkan ketika kita makan, minum, dan menguap dapat menjadi pintu masuk bagi jin. Selain itu, manusia juga sering dengan sengaja mendatangkan jin melalui ritual-ritual tenaga dalam, kanuragan, dan lain sebagainya. Jin yang masuk ke dalam tubuh manusia kemudian berjalan-jalan dan bersembunyi dalam organ-organ tubuh kita. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya setan berjalan di tubuh manusia pada peredaran darah. Aku khawatir selain itu melontarkan kejahatan di hati kamu berdua, sehingga timbul prasangka yang buruk." Hadis riwayat Bukhari Muslim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi.
Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Kamu saya kepanasan bintilah. Kemungkinan di tubuh bagian perut dan rahim wanita inilah tempat jin bersemayam, sehingga ia meringkuk untuk melindungi perutnya, menjauhkannya dari lafaz Quran yang dibacakan peruqyah. Assalamualaikum ya Ukhti. Ukhti, sudah niatan datang ke sini mau diruqyah ya sayang ya? Mau bebas ya sayang ya? Ya, mau bebas ya. Ustadz, ini mungkin kasusnya dia pernah belajar tenaga dalam. Oh. Ya. Dan untuk membuat dia mau diruqyah itu saya membutuhkan waktu yang sangat lama, bertahun-tahun sampai dia mau diruqyah. Ini sebenarnya ketika saya udah katakan bahwa hari ini mau diruqyah, dia 2 hari yang lalu sudah tidak enak hati Ustadz. Sudah merasa gelisah gitu. Ya mudah-mudahan Pegang begitu ya. Mudah-mudahan dengan izin Allah bisa tuntas semuanya Ustadz ya. Insyaallah. Reaksi ketika Ukhti tadi diruqyah itu dia selalu melindungi perutnya. Nah, ketika kita buka juga dia berontak, nggak mau dia, gitu, nggak mau perutnya, dia lindungi. Bismillahirrahmanirrahim. Sok keluarin. Keluarin. Menurut keterangannya, dia diajarkan oleh sang guru untuk menghimpun seluruh tenaga yang berasal dari alam dan disimpan di dalam perut. Sesungguhnya dalam Islam tidak mengenal metode demikian. Yang dimasukkan ke dalam perutnya bukanlah tenaga alam, melainkan jin. Kata pelatihnya, kita teh mengolah energi yang ada di alam sekitar kita gitu. Kita menariknya, kita simpan di dalam tubuh kita, sehingga kita mengeluarkan energi yang katanya bisa mengobati gitu. Setelah beberapa kali melakukan ruqyah, satu demi satu jin dalam tubuhnya berhasil dikeluarkan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya coba bacakan ayat-ayat suci Al-Quran di pelutnya, kemudian seolah saya tarik itu seolah saya menarik sesuatu dari dalam perutnya dengan izin Allah. Saya minta sama Allah, ya Allah, jika memang ada sesuatu, ada jin setan dalam tubuh hamba Allah ini, tolong bantu untuk dikeluarkan. Saya tarik, saya angkat ke mulut dan dia akhirnya muntah. Proses ruqyah tidak akan berhasil tanpa usaha dan kemauan sang pasien. Untuk itu para peruqyah memotivasi wanita ini untuk tidak pasrah terhadap kekuatan jin. Media-media perantara seperti kayu dapat digunakan untuk meruqyah. Bukan karena kayu tersebut memiliki kesaktian, namun semata-mata untuk mempermudah proses ruqyah serta menghindarkan fitnah antara peruqyah laki-laki dan pasien wanita. Hanya dengan ketukan ringan wanita ini mengamuk seolah tubuhnya tertusuk dan dipukul dengan benda keras. Bisa memukul pada jin, tapi bukan dengan pukulan yang seperti disabat, bukan. Dengan ditetuk-ketuk aja, kita tidak memakai tenaga sama sekali. Tapi mungkin ya karena izin Allah, jin akan merasakan itu seperti dipukul oleh dengan pukulan yang sangat keras seperti itu. Jin punya kesukaan dan ketidaksukaan terhadap sesuatu. Ada jin yang tidak suka dengan garam, ada jin yang nggak suka dengan kayu bidara, dengan madu, dengan kayu siwak, dengan habbatus sauda. Banyak jin yang nggak suka dengan hal-hal tersebut. Intinya banyak jin yang nggak suka dengan sunnah. Ya. Ini bentuk pembangkangan mereka terhadap syariat Islam. Adapun ketika kita menggunakannya, keyakinan kita pun tetap bahwa Allah lah yang mengusirnya. Allah lah yang menyembuhkan pasien kita, bukan bendanya. Jadi tadawau wala tadawau biharam. Berobatlah kalian dan jangan berobat dengan yang haram. Semakin dibacakan ayat Al-Quran, kekuatan dan kesombongan jin semakin melemah. Setelah peruqyah mampu membuka benteng pertahanannya, jin pun menyerah, takluk pada Allah dan meninggalkan tubuh wanita ini. Untuk membersihkan diri dari gangguan jin yang bersarang di dalam tubuh, orang tersebut haruslah dengan ikhlas dan yakin bertaubat kepada Allah dari seluruh perbuatan syirik yang pernah dilakukannya, serta menjalankan ibadah sesuai yang diridhoi Allah Azza wa Jalla, serta terus-menerus menjalankan ruqyah mandiri untuk membentengi diri dari jin lain yang ingin masuk ke dalam tubuh kita. Setelah saya
diajak sama Umi untuk diruqyah gitu. Saya merasakan nikmatnya sholat, nikmatnya ngaji, baca Al-Quran. Yasmin pertama kali mengenal ruqyah syar'iyyah ketika ia bertemu para peruqyah dalam sebuah kelompok organisasi pengobatan Tibun Nabawi di Jawa Barat. Awalnya, ia tidak merasakan keanehan pada dirinya, hingga seorang peruqyah menegur ibadahnya yang tidak khusyuk. Sejak saat itu, bisikan jin mulai menguasainya, membuat ia tidak suka berkumpul dengan para peruqyah. Dorongan dalam hati saya mungkin ya mungkin yang ada yang dalam diri saya menolak gitu. Jangan, nggak mau. Pokoknya beda sama ketemu sama Umi juga nggak mau gitu. Soalnya nggak tahu, kayaknya pengen menghindar aja gitu. Bahkan ketika pertama kali diajak berdiskusi tentang ruqyah syar'iyyah, Yasmin pingsan seketika. Dan sepulangnya ke rumah, kejadian aneh dialami oleh sang ibu. Pas pulang saya ke rumah, orang tua saya bilang, tadi ada suara di kamar saya gitu. Ada suara yang kayak batu jatuh dari atap rumah gitu. Pas dilihat nggak ada apa-apa. Pada masa lalu, wanita ini seringkali menjalani ritual-ritual seperti ujian bertapa di pegunungan untuk mendapatkan ilmu tenaga dalam dari sang guru. Setelah berbagai tahap latihan ia jalani, ia pun melakukan ujian dengan bersemedi di kuburan untuk mendapatkan restu dari gurunya dan dapat menggunakan ilmu yang telah ia peroleh untuk mengobati berbagai penyakit. Saya pernah mengobati yang sakit gatal gitu. Terus yang pokoknya keluhan si pasien ada di mana, kayak ada sakit di organ gitu. Saya pernah itu ditempel di tempat itu. Apa tempelnya? Ya yang sakit. Tangan pengobat itu ditempel di si pasien yang sakit gitu. Terus pasiennya sembuh? Ya kata pas di situ ditanya gimana, katanya enakan gitu. Bahkan rekan-rekan peruqyah pun pernah merasakan efek ilmu tenaga dalam yang dimilikinya melalui teknik pijatannya. Saya paling senang dipijat sama ukhti yang tadi. Karena dia hanya memegang satu tempat saja, perasaan badan saya enak semua gitu. Tapi setelah dia lepas, saya rasakan lagi. Tapi saya selalu, ayo ukhti pijit Umi gitu, suka Pak pijit lah gitu, gitunya saling pijit gitu. Ketika sempat dipijit di sini, terus dia memakai hentakan dan subhanallah memang di badan enak gitu ya. Saya sempat bicara sama suami, coba itu teknik pijit apa? Saya bilang gitu, teknik pijit apa? Tapi setelahnya kok punggung saya terasa berat. Sampai rumah, kok ini sepertinya ada sesuatu nih. Saya ruqyah. Setelah diruqyah, wah ternyata ini tadi pijatannya bukan sembarang pijat, saya bilang begitu. Dari sinilah Yasmin kemudian mengetahui bahwa apa yang selama ini ia pelajari tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dan tidak hanya berdampak pada dirinya, juga pada pasien-pasien yang pernah ia obati. Karena itu bukan sembuhnya bukan karena izin Allah, itu tidak lama kemudian pasti sakit lagi. Salah satu dampak dari pengobatan-pengobatan yang tidak syar'i, bahkan mengandung kesyirikan, yang pernah dilakukan sebelumnya adalah berkumpulnya banyak jin di dalam tubuhnya. Dan ini mengganggu, sangat mengganggu. Ada yang sulit tidur, ada yang mimpi buruk, sering ketindihan, dan gangguan lainnya. Untuk pengobatannya, silahkan pertama murnikan dan kuatkan tauhidnya. Karena ini kekuatan kita. Tauhid kepada Allah, cintanya, takutnya, harapnya kepada Allah. Ibadahnya seluruhnya untuk Allah dengan caranya Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, bersihkan hatinya dari semua sampah-sampah emosi, penyakit-penyakit hati. Buang semua penyakit hatinya.
Kita sebut tazkiyatun nufus. Yang ketiga, lakukan ruqyah syariah mandiri. Ilmu tenaga dalam merupakan salah satu bentuk khawarikul adah atau kemampuan luar biasa. Kemampuan ini ada yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dianugerahkan kepada wali-walinya. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا كُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ. Dan telah kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami telah memberkatinya. Dan adalah kami maha mengetahui segala sesuatu. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 81. Namun ada kalanya ilmu ini berasal dari setan dan kemudian sering dianggap sebagai anugerah ilahi, sebagaimana yang diperlihatkan oleh wali-wali setan tersebut. Dari zaman jahiliyah hingga zaman modern seperti sekarang, tumbuh subur berbagai kelompok yang mengajarkan ilmu tenaga dalam. Konon sang guru memiliki teknik membangkitkan atau mengembangkan tenaga gaib dalam tubuh manusia. Yang mereka maksud dengan ilmu tenaga dalam adalah ilmu yang mempelajari cara membangkitkan energi alam yang disertai dengan jurus-jurus tertentu dan dengan cara-cara meditasi atau bertapa di tempat-tempat yang dianggap sakral seperti gunung, hutan, atau bahkan kuburan. Menurut keterangan para mantan praktisi tenaga dalam yang telah meninggalkan praktek syirik tersebut dan kembali kepada sunnah, dalam ilmu tenaga dalam dan ilmu metafisika terdapat bermacam-macam kesyirikan. Antara lain, dengan belajar tenaga dalam, seorang bisa menjadi sakti. Dengan menyalurkan energinya ke bagian tubuh tertentu, ia bisa menyembuhkan penyakitnya sendiri maupun orang lain. Serta dengan kekuatan jurus tertentu, bisa mengalahkan musuh dari jarak jauh. Sesungguhnya apa yang mereka lakukan adalah meminta pertolongan kepada bangsa jin dan setan. Dan ini adalah perbuatan syirik, karena meminta sesuatu pada selain Allah. Sementara setan tidak akan mengabulkan permintaan manusia, kecuali manusia itu telah kafir dari Allah dan menyembah kepadanya. Semakin ia patuh kepada setan, maka ia akan semakin durhaka terhadap Allah. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari golongan orang-orang kafir. Pemirsa Ruqyah Trans 7, Ruqyah Syariah adalah doa. Doa perlindungan dan pencegahan bagi orang yang menderita sakit, baik fisik maupun sakit akibat gangguan jin, dengan membaca doa yang berasal dari Al-Quran, hadis, Asma'ul Husna, dan doa-doa dengan bahasa yang kita pahami. Marilah kita kembali pada sunnah Rasulullah yang kerap kali terlupakan ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.